Kembali bersama saya, Muhammad Agus Karim, pada mata kuliah Halaman Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-14 segmen ke-6 tentang desain pegas tekan akibat beban statik. Untuk pegas tekan yang menerima beban statik, itu ada beberapa syarat yang direkomendasikan. Yang pertama adalah nilai C, itu antara 4 sampai 12. Jumlah lilitan aktif itu antara 3 sampai 15. Fractional overrun to closure itu lebih besar sama dengan 0,15 dan factor of safety-nya itu lebih besar sama dengan 1,2. Oke. Di mana gaya yang dibutuhkan untuk menekan sampai solid itu sama dengan 1 ditambah fractional overrun dikalikan dengan F max. Oke. Dan ada satu faktor lagi yang tidak kalah penting, yaitu figure of merit, di mana di sini juga mempertimbangkan dari harga bahan baku pegas. Oke. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menghitung faktor keamanan pegas yang menerima beban statik. Ketika menerima beban statik, itu artinya pegas ditekan sampai panjang solidnya. Nah, kita akan mensyaratkan bahwa faktor keamanannya itu harus lebih besar sama dengan 1,2. Di mana faktor keamanan adalah shear yield strength dibagi dengan tegangan yang terjadi saat pegas ditekan sampai panjang solid. Tegangan geser untuk menekan pegas sampai panjang solid besarnya bisa dicari dengan menggunakan persamaan ini, yaitu KB dikalikan dengan 8 kalikan Fs dikalikan dengan D dibagi dengan Pi kalikan D pangkat 3. Di mana Fs-nya diberikan oleh persamaan yang tadi. Gitu ya. Oke. Cara mendesainnya gimana? Pertama adalah kita memilih diameter kawat yang akan digunakan, D kecil. Ada 3 kondisi. Yang pertama adalah di luar batang, jadi pegasnya itu akan diletakkan di luar sebuah batang. Atau pegasnya itu akan bebas, tidak ada batang di dalamnya. Atau malah pegasnya itu diletakkan di dalam lubang. Nah, itu cara mendesainnya berbeda. Kalau di luar batang, maka pertama adalah S-wound or set, itu diameternya itu bisa kita cari, gitu ya. Kalau di dalam lubang, itu juga hampir sama, diameter hole dikurangi dengan diameter kawat, dikurangi dengan allowable-nya, itu akan menjadi diameter rata-ratanya. Oke, kalau bebas itu bisa S-wound ataupun set remove. Gitu ya. Jadi kondisinya itu akan berbeda, cara menghitungnya juga berbeda. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan pada contoh soal. Nah, dari situ nanti kita ketemu berapa nilai C-nya, yaitu D dibagi dengan diameter kawat. Setelah itu, kita bisa mencari berapa KB, sehingga kita bisa mencari berapa tegangan geser saat pegas ditekan sampai panjang solid. Setelah itu kita bisa menentukan berapa faktor keamanannya. Setelah itu kita bisa menentukan kalau faktor keamanannya lebih dari 1,2 maka dimensinya itu sudah betul. Gitu ya. Jadi kita bisa menentukan berapa outside diameter, berapa inside diameternya. Setelah itu kita bisa menentukan berapakah jumlah lilitan aktifnya. Setelah itu dari tabel 10 kita juga bisa menentukan lilitan totalnya berapa, panjang solidnya berapa, panjang awalnya berapa. Kita juga perlu mempertimbangkan panjang kritisnya untuk mencegah terjadinya buckling. Setelah itu terakhir adalah kita akan mencari figure of merit-nya. Nah, setelah itu kita dapatkan semua dimensi ya. Oke, kemudian choose among satisfactory design using the figure of merit. Jadi tujuan akhirnya itu kita menggunakan figure of merit ini. Oke, pegas selain dari sisi
pertimbangan beban statik juga perlu didesain untuk beban lelah atau beban fatigue. Nah, ini akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Ini adalah akhir dari segmen ke-6, modul ke-14. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikut.